Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Kira-kira susah nggak ya? Mudah kok, asal kaliannya belajar dengan rajin dan tidak mengeluh. Karena belajar matematika itu harus dengan hati yang tenang dan semangat. Oke, pangkat pecahan dan bentuk akar. Sebelumnya, coba kalian cari nilai dari akar-akar berikut ini. Nah, akar pangkat 2 dari 2. Kira-kira ada nggak sih bilangan rasional berpangkat 2 yang bisa menghasilkan 2? Nah, kalau misalkan kita hitung menggunakan kalkulator, maka akan menghasilkan 1,414213562 dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ya. Karena akar pangkat 2 dari 2 ini tidak bisa menjadi bilangan rasional, maka ini disebut sebagai bentuk akar. Nah, terus yang kedua nih, ada akar pangkat 2 dari 4. Kira-kira ada nggak sih bilangan rasional berpangkat 2 yang bisa menghasilkan 4? Iya, ada. Yaitu 2 akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Nah, ini akan menghasilkan 2. Nah, karena akar pangkat 2 dari 4 ini bisa menjadi bilangan rasional, ada hasilnya maksudnya, maka ini disebut sebagai bukan bentuk akar. Nah, perlu diingat ya, kalau tidak bisa dijadikan bilangan rasional, maka disebut bentuk akar. Tapi kalau misalkan bisa, ada hasilnya, itu disebut sebagai bukan bentuk akar. Nah, yang ketiga nih, kira-kira ini akar pangkat 2 dari 5 ini merupakan bentuk akar atau bukan? Iya, betul. Ini disebut sebagai bentuk akar karena tidak bisa menjadi bilangan rasional. Nah, sekarang sudah paham ya cara membedakan yang mana bentuk akar dan yang mana bukan bentuk akar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada bentuk umum bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebenarnya akar itu merupakan bilangan rasional berpangkat pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini ada contoh. Nah, 10 akar pangkat 10, akar pangkat 2 dari 10 pangkat 3. Nah, di sini sama ya bentuknya ya. Nah, kita tulis 10 hanya 10 M per N. M-nya berapa? M-nya kita lihat di sini. Berarti M-nya 3. Dan N-nya di sini. Nah, N-nya di sini 2. Karena kalau misalkan akarnya ini tidak tertulis angka, maka itu merupakan akar pangkat 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita masukkan ini ke dalam sini. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 3 per 2. Itu. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Akar pangkat 2 dari 2. Nah, kira-kira untuk bilangan berpangkatnya berapa? Ya, betul. 2 pangkat 1 per 2. Karena M-nya di sini 1 dan N-nya di sini 2. Jadinya 2 pangkat 1 per 2. Nah, untuk yang ini, yang akar pangkat 2 dari 5. Iya, betul. 5 pangkat 1 per 2. Nah, kira-kira yang ketiga ini kayak gimana ya? Nah, sama aja sebenarnya. Karena di sini tidak tertulis tadi, sedangkan ini tertulis. Karena di sini pangkatnya 3. Kita tulis saja 6 pangkat M-nya 4 dan N-nya 3, jadi 6 pangkat 4 per 3. Itu. Nah, ini cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Terus gimana caranya untuk mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar? Sama aja, tinggal kita putar, kita balik di sini. Dari sini, dari kanan ke kiri,
Nah, kalau ini tadi dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri. 3 pangkat 1/2, maka akan menghasilkan akar pangkat 2 dari 3. Nah, terus yang kedua ini ada 7 pangkat 2/3. M-nya 2 dan N-nya 3. M-nya di dalam, N-nya di luar. Jadi akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Nah, lagi lanjut ini ada 7 pangkat 1/3. M-nya 1, N-nya 3. Jadi akan menghasilkan akar pangkat 3 dari 7. Nah, gitu. Nah, sekarang udah paham ya cara mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan maupun sebaliknya. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi hitung bentuk akar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, itu keduanya sama saja, yaitu bilangan rasional di depan akar dijumlahkan dengan bilangan rasional di depan akar. Dengan syarat, akarnya itu bernilai sama. Ingat ya, akarnya bernilai sama. Jadi kalau misalkan akarnya sama, itu bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan bilangan rasional di depan akar. Dan jangan lupa untuk B-nya itu tidak boleh kurang dari 0. Artinya harus lebih dari 0 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke contoh soal. Untuk contoh penjumlahan dan pengurangan bisa kalian lihat dari soal berikut. Sederhanakanlah bentuk berikut ini, yaitu 2 akar 3 ditambah 4 akar 5 ditambah 3 akar 3 dikurang 2 akar 5. Pertama-tama kalian cari terlebih dahulu akar-akar yang sama. Nah, di sini ada akar 3 dengan akar 3, akar 5 dengan akar 5. Baru kita kelompokkan. Nah, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Terus itu 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. Selanjutnya gimana? Selanjutnya itu kalian jumlahkan dan kurangkan yang akarnya sama. Bagian di depan dengan di depan itu kalian jumlahkan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 akar 3 dan 4 dikurang 2 sama dengan 2 akar 5. Jadi gitu ya. Ingat, akarnya harus sama. Kalau tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Oke, selanjutnya yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian ini tidak kalah mudah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan tadi. Untuk operasi perkalian, itu bilangan di depan akar dikalikan dengan bilangan di depan akar, bilangan akar dengan bilangan akar. Nah, bisa kalian lihat di situ. Agar lebih mudah, kita langsung saja ke contoh ya. Itu bisa kalian lihat contoh operasi berikut ini. 2 akar 3 dikali 4 akar 5 itu bagaimana hasilnya? Nah, di sini kalian kalikan bilangan di depan dengan di depan, akar dengan akar. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan 3 kali 5, 15. Jadi akar 15. Jadi jawabannya 8 akar 15. Nah, contoh kedua nih. 3 akar 2 dikali 6 akar 13. Di depan dengan di depan, akar kali akar. Nah, jadi 3 kali 6 sama dengan 18. Iya. Akar 2 dikali akar 13 sama dengan akar 26. Nah, jadi begitu. Bilangan di depan kali depan, akar kali akar. Itu untuk perkalian ya. Oke, selanjutnya yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian ini tidak jauh berbeda dengan perkalian. Nah, yaitu bilangan di depan dengan di depan, akar dengan akar. Nah, A dengan C, akar B dengan akar D. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal.
operasi dalam bentuk pembagian. Nah, bisa kalian lihat di sini soalnya 2 akar 10 per 3 akar 5. 2 akar 10 dibagi 3 akar 5. Sama dengan perkalian, bilangan di depan dengan di depan, akar dengan akar. Nah, jadi 2 per 3. Nah, bilangan di depan dan di sini 10 dengan akar 10 dengan akar 5. 10 dibagi 5 berapa? Yaitu 2. Jadi akar 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2 per 3 akar 2. Gitu.